Matt-nya mencoba untuk melakukan defense. Benar-benar main lebih safe dibanding bermain sebelumnya. Benar. Di game yang ketiga dengan kesempatan terakhir mereka harusnya tingkat kehati-hatian yang akan sedikit lebih meningkat. Tapi sekarang granat launchernya langsung dikeluarkan di bagian depan. Ada Chaos Assault tadi yang udah langsung di-power tapi belum maksimal sejauh ini. Belum ada flicker, belum sempat mengeluarkan satu Brilliant Order-nya, menghilangkan satu orang. Tapi Zakus berhasil kabur ke belakang tapi ternyata tidak. Karinya berhasil langsung mengamankan. Dua orang langsung dilumpuhkan untuk di early game kali ini. Bahkan Rainbow-nya sendiri sudah mendapatkan point kill, bahkan 1 poin assist. Ini early yang sangat baik untuk seorang carry dari seorang Rainbow. Dan kita lihat Lexianya mencoba untuk digigit-gigit, masih bisa mundur ke depan kali ini. Bahkan dapat backup juga dari seorang Zakusnya. Iya loh, sampai depan sana kayaknya seorang diri aja sangat-sangat berani. Tapi Zakus udah level 4 mulai digigitin. Akankah Hurricane Dance-nya nanti dikeluarkan? Tapi untuk sekarang, nah loh, mau lari kemana? Ada Lexia juga yang udah mulai memberikan bantuan. Tapi untuk kali ini ada trap yang langsung mengakibatkan Zakusnya berdiam diri, ditembakin dengan damage yang begitu sakit. Loleasnya pun setelah mendapat efek gigitan yang kita tidak tahu rabies atau tidak, itu membuat dirinya pun langsung harus pulang, Pak. Iya, rabies juga. Iya, kupa. Iya, benar. Tapi kalau kita lihat ya dari arah top lane-nya, Ripo sendiri sudah sepertinya memenangkan lane-nya sementara ini. Karena kita lihat dari si Kaiser-nya udah sekarat banget. Itu bahkan tadi kalau misalnya aku lihat di arah top lane tadi, itu beberapa kali ada kesempatan bisa langsung di level counter, bisa menghilang dari seorang Kaiser. Tapi kita back to the game-nya. Di sini udah ada di arah mid lane Zakus dengan lompatannya, belum ada Hurricane Dance karena belum ada targetnya. Ada Turtle yang udah mulai muncul, Turtle yang kedua, tapi Ripo-nya kali ini harus bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Oke, ini dia. Udah pede banget harusnya karena mereka punya Dreams. Lihat aja siapapun yang disupport oleh Dream, darahnya akan penuh kembali, akan siap untuk melakukan fight kembali. Tapi untuk Rainbow, begitu free-nya, begitu bebasnya dia melakukan farmingan dari tadi. Cross Helmet sekarang dimiliki oleh Ripo, akan siap untuk menahan damage dari Magical. Ini benar-benar agak dilema juga sih di 50-nya. Karena balik lagi udah memasuki menit keempat, Turtle udah diamankan 2 kali, 2 kill juga diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Sementara teman-teman dari RSJ Malaysia masih belum mendapatkan poin objektif dan kill sama sekali. Lihat bagaimana Lexia juga mendapatkan 1 buah Raptor Macetnya di menit yang kelima, dan ini bukan merupakan timing yang tepat karena mau gak mau dia harus ngejar ke arah Demon Hunter Sword. Bahkan dua level kita lihat dari Zakus yang mencoba untuk bahkan gak bisa lebih lanjut bernari-nari di arah bawah sana. Bahkan 2 orang tersebut harus pulang dengan keadaan yang sudah sangat-sangat sekaratul maut. Tapi kita lihat juga di arah mid lane-nya Rainbow dengan turtle buff-nya pede banget berada di atas depan bersama dengan seorang Drift. Kali ini Izanami harus hati-hati, kalau enggak dia bisa tumbang menyusul menjadi poin ketiga untuk Bigetron Alpha. Yap, itu dia di bagian atas, di bagian bawah kita lihat aja udah ada sebuah inisiasi yang akan langsung dilakukan. Wow, begitu banyaknya, baik banget zaman Force, langsung aja berhasil untuk mendapatkan Karololeas. Tapi untuk kali ini ada sebuah kejadian yang berbeda juga di tempat lainnya. Ada Palmon yang berhasil diambil, tapi di bagian bawah mereka mendapatkan objektif yang bertubi-tubi. Player dapat, outer turret dapat, dan sekarang inner turretnya pun akan segera ditumbangkan. Begitu aja, lihat bagaimana teman-teman dari Bigetron Alpha memaksa untuk mendapatkan 1 buah objektif, bahkan 2 kali di arah bottom lane. Outer inner hilang. Bener banget, dan kalau kita lihat juga mereka dari RSG Malaysia mendapatkan turret yang di top lane, tapi tidak bakal bisa membuat dobrakan dobrakan networknya tidak terlalu berbeda jauh. 2 berbanding 1 dari segi turret. Windtalker sudah diamankan, Endless Battle mungkin bakal on the way daripada seorang Rainbow. Dan lihat di sini bagaimana KYY yang akan menuju ke arah 1 buah Thunderbelt sepertinya. Secepat mungkin dia ingin mengamankan slow effect tambahan, tapi Matt sudah punya Holy Crystal. Ini bakal setup team fight kayaknya di bagian mid lane. Hurricane Dance dari seorang Zakus kali ini mencoba untuk mempergunakan, tapi harus keluar. Gak kerasa damage yang dilakukan oleh tim RSG Malaysia. Bahkan Kaisernya gak bisa kemana-mana. Pulang juga menunggu untuk datangnya kembali. Zanami menjadi target berikutnya, tapi Lexianya masih bisa melakukan backup. Bahkan Turtle yang terbuka lebar untuk ketiga kalinya bagi Bigetron Alpha. Wow, itu dia yang mau kita lihat, Profesor. Begitu indahnya tadi setup yang mereka lakukan. Ini for the first time ya. Ini for the first time banget untuk Bigetron Alpha langsung mengamankan 3 turtle sekaligus. Iya, tanpa adanya mereka melakukan melakukan retake sama sekali. Dan bahkan lihat Matt-nya yang tadi udah punya Holy Crystal, dia benar-benar langsung ahead jauh banget. Dan lihat bagaimana Dreams terculik tapi masuk flicker ke arah belakang, heal up lagi. Dreams yang mencoba untuk bertahan dan gak bisa. Hilang begitu saja teman-teman. Sayang sekali. Hurricane Dance-nya juga tadi on point. Ada flicker juga yang sempat dikeluarkan. 4 lawan 5 untuk kali ini.
Tapi di bagian tengah mereka semua masih bisa berkumpul. Ada Brute for Armor yang dimiliki oleh Ripo. Rainbow masih mengamankan langsung, menghilangkan Little Wanderer yang tadi udah berhasil diambil. Dan sekarang di bagian bawah cukup pasif, cukup damai keadaan win rate-nya. Kita lihat akan mengarah ke siapa? Ke Bigetron Alpha ternyata. Di bagian atas udah ada satu Zaman Force. Namun untuk kali ini dengan Eternal Welcome. Dan juga udah ada Purify. Tapi sebenarnya Purify yang gak diaktifin. Hanya saja pergerakannya tadi yang mengakibatkan dia masih bisa kabur dari Eternal Welcome tersebut. Itu dia sih, itu animasi setelah dikurangin sampai dengan 60%. Ya, se-impact itu emang. Se-impact itu. Tadi kalau dilihat ya dari match-nya dengan Zaman Force nanti udah mau di Eternal Welcome. Tapi ternyata masih bisa kan ngedes kan, ngedes. Makanya ya animasinya tadi juga emang seperti Profesor bilang agak sedikit lama. Dan sekarang nih udah ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa Pak? Purple Buff sudah diberikan Hari Candace mendadak langsung aja mengejar. Tapi Ripo mulai tertangkap. Untungnya dia masih bisa lepas. Dibalaskan langsung. Cyclone Sweep-nya. Udah ada lethal counter juga. Akainya digeprek. Kurang dikasih sambal doang di situ. Jadi sambal mata dari panda tersebut. Dan kalau lihat Rainbow-nya dengan perkasa dan juga Zakus yang udah 041 ini udah nggak baik banget untuk seorang tank. Tapi Kaiser menjadi target berikutnya. Oh, dan Rainbow Kaiser rontok kali ini rontok, bener-bener rontok seperti rambut tanpa conditioner. Dan kita lihat Kaisernya masih bisa selamat. Namun itu dia di bagian tengah. Sayang sekali double kill berhasil diambil. Udah mulai ada efek balasan yang diberikan. Udah ada KYY, udah ada Rainbow, tapi mereka belum mau melakukan fight kembali. Iya, apalagi kalau kita lihat Lord-nya yang pertama juga udah hadir lagi tengah-tengah lane of down. Good morning sunshine for Lord. Ini kayaknya terlalu maksain juga kalau saya lihat tadi Bigetron Alpha mau fight 3 bahkan melawan setup 5 yang lengkap. Dan kali ini lihat bagaimana teman-teman dari RSGMY mereka coba untuk ngambil dan baiting the Lord. Zakus bahkan mengincar kanan Dreams. Aduh, Dreamnya sayang sekali. Hari Candace berhasil, tapi Dream masih bisa selamat. Namun di tempat yang berbeda ada Kari ataupun Rainbow yang berhasil diamankan. Untungnya Dreams masih bisa menambah lagi HP yang dia milikin. Tapi Lord kali ini bisa aja diambil. Ripo bersiap maju ke bagian depan. Dia punya lethal counter. Siapapun akan digepreknya. Dan sesaat lagi 15 detik lagi Rainbow akan kembali hadir dan mengikuti fight bersama rekan-rekannya. War barusan sebenarnya bagus banget dari Bigetron Alpha ya. Rainbow tuh sebenarnya langsung mengincar ke arah Lesia-nya. Lesia udah sekaratul maut tapi memang gak ada yang merhatiin sebenarnya. Mereka fokus ke arah depan dari tim Bigetron Alpha dan membuat Rainbow akhirnya harus tumbang juga. Iya loh. Demon Hunter Sword bahkan diamankan sama Loleals. Dan ini sudah mulai perlahan-lahan ya Zakus melakukan penculikan dengan cepatnya. Bigetron Alpha mereka nggak boleh kalah dari segi kuantiti. Balik lagi mereka bawa healer. Mereka harus set up team fight yang benar-benar jangkanya panjang banget. Dan jangan sampai matnya keculik di arah top lane sana. Nah ini matnya, awas Matt, kali ini sendirian dia. Sama dia punya Purify. Kayaknya masih punya Purify tapi lihat Lesia-nya udah mulai hadir tapi dia lah teman-temannya dari Dream kayaknya juga Rainbow. Kali Lesia-nya harus tumbang di tangan seorang Kaiser. Siapa pun dikeluarkan Kaiser juga harus tumbang. Ripo kali berada di garis depan mencoba untuk mundur kali ini. Damage dari seorang Loleals udah mulai berasa banget. 2 orang hilang dari masing-masing tim. Lalu kedua tim ini pun harus bergerak mundur. Mereka menjauh dari area lore. Tidak mau melanjutkan, menunggu lagi. Setup ulang lagi. Kecuali dari arah CMY emang pengen nyolek-nyolek nih ataupun memancing kerusuhan. Makanya kalau memancing kerusuhan agak masa sih, karena balik lagi ya, Loleals juga udah punya Blade of Despair. Mereka harus respect terhadap ini damage dari shield machine gun yang dimiliki sama Loleals. Kenceng banget bos. Sakit banget Jadi Pak. Hunter Sword, Blade of Despair, jadi satu kali bledet. Iya, emang 5 peluru doang, habis itu di reload lagi. Tapi setidaknya dengan 5 peluru itu rontok Pak badan Pak. Lihat aja Ripo tadi. Riponya udah sekaratul maut banget dari tadi ditembak-tembakin dicicil-cicil ya kan Pak. Tapi ini ada replaynya. Bagaimana setup yang dilakukan juga sama teman-teman RSGMY di counter balik sebenarnya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Kehilangan Kupa itu menjadi poin yang utama sih bagi seorang KYY yang tidak bisa mendeal damage dengan bebasnya. Dan Ripo juga benar-benar terkena poking damage. Benar yang sesuai tadi teman-teman bilang. Tapi setup pun sim fight-nya masih berlanjut kali ini dengan versi di depan sana. Kalau counter dikeluarkan oleh seorang Ripo, flicker ke belakang. Tapi kali ini luar biasa sekali AK-nya didapatkan. Lesia-nya udah sekaratul maut kali ini. Bahkan belum bisa ditumbangkan. Dan Lord-nya
sudah diambil RSGMY. Oh my god, sayang sekali. Ada Lightning Truncheon sekarang yang dimiliki oleh Izanami. Pastinya ini satu item yang akan sangat berbahaya, apalagi di tangan Lunox. Dan juga untuk Lordnya udah nongol, udah berjalan. Mereka siap untuk melakukan push, tapi ada beberapa player tadi Bigetron apa di bagian atas yang siap untuk langsung memotong pergerakan dari Lord tersebut. Deny rotation. Iya, itu lihat RSGMY mencoba untuk melakukan deny rotation, bahkan Kaisernya mencoba untuk mengincar ke arah depan, gak dapetin siapa-siapa dan bahkan tidak ada yang notice bahwa Matt sudah melakukan recall terlebih dahulu dan tidak ada korban jiwa tapi di bottom lane by the way. Ada seorang Beatrix dan juga Heritnya dari Matt mencoba untuk melakukan clearing minion dulu. Nggak mau membiarkan Beatrixnya maju dan leluasa untuk menghancurkan turret terakhir. Dan tadi aku notice juga dari seorang Lexianya Pak Pulong dan juga KB. Dia udah mengamankan WON Pak. Waduh, WON emang ditahan banget harusnya damage ataupun physical attack yang dimiliki oleh Bigetron apa, terutama ada carry ataupun lethal counter nantinya. Oke, ini dia masuk ke dalam sebuah rumputan, ada Hurricane Dance didorong mundur dan juga Zakus bersama rekan-rekannya udah mulai selamat sejauh ini. Namun untuk Kupa mereka masih ingin lebih, dimajuin ke bagian depan. Ada Matt juga yang cukup tertinggal di bagian belakang dengan purple buff yang dia miliki. Setidaknya Matt masih pede, tapi sekarang efek dari purple buffnya sudah habis. Rainbow pun harus dengan Phantom Step-nya bergerak mundur terlebih dahulu, harus sedikit sabar. Matt-nya masih sendirian, Zakus sudah di dalam rumput. Ada setup dari mereka. Ini PR banget sih untuk Loleals dideketin ya. Ketika Lolealsnya dideketin, ingat dia balik lagi dia punya ultimate dan itu akan sangat mengganggu. Dia juga punya dari Zakus di cancel. Kali ini Zakus udah sekarang full maut. Kali ini dari Rainbow mundur dulu ke belakang. Ada Kaiser menjadi korban. Kita lihat Zaman Force juga dikeluarkan. Bahkan seorang Kaisernya harus tumbang di tangan Rainbow kali ini. Kita lihat order dikeluarkan dari seorang Izanaminya. Nggak mau terlalu bergegabah, mundur dulu. Nggak mau tambah lagi satu orang yang harus tumbang dari RSG Malaysia. Wah, Rainbow berani banget loh, dia jalan, dia yang buka jalan padahal dia jungler utama. Mengerikan sekali, entah karena emang insting dia udah tahu tidak ada player di sana atau memang berani aja nih bro. Kayak lebih ke decision making untuk ambil resiko sih, kayak high risk high return. Ya. Terus kalau misalkan semua bakal all out, ini bakal rugi juga dari teman-teman RSGMY hanya untuk ke arah satu target. Tapi balik lagi, Rainbow kayaknya udah punya brute force di sana. Dan dia bakal memiliki satu mobilitas tambahan lagi. Dan itu dia. Matnya ini dia. Brian of Order jaraknya nggak begitu jauh. Ada trap, namun dia melakukan flicker. Selamat sudah dari trap tersebut. Andai tadi tidak ada flicker, selesai Brian of Order langsung dia stuck di situ harusnya. Kelar sadada ya Pak. Dia nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi Rainbow-nya lebih objektif dulu, mengambil ke arah orange buff terlebih dahulu untuk memberikan damage. Udah mulai intens, udah mulai terjadi peperangan yang bertubi-tubi terus-terusan. Tempo udah mulai naik dari kedua tim. Ini tinggal bagaimana kesabaran ataupun juga setup yang baik yang akan menentukan pemenang dari gaming ini. Win rate persentasenya udah mulai bergerak ke arah GMY sekarang. Kalau tadi ke arah Bigetron Alpha, sekarang bergerak ke arah GMY. Hanya karena satu Lord tadi ya. Dan itu si Helbert dari Loleal. Ini akan sangat berpengaruh sekali untuk tim fight jangka panjangnya. Lihat bagaimana Kaiser benar-benar di engage slow effect semuanya. Masuk connect stun dan bahkan dipaksa. Lethal counternya baik banget. Dan Kaiser pun kali ini udah gak bisa lagi bertahan. Satu kali Zakusnya dengan Hurricane Dance. Rainbow-nya baik banget. Dan sekarang 3 orang termasuk dari satu player utama, 4 orang menyisakan hanya Loleal seorang diri. Udah ada Lord bersiap untuk langsung dicolek. Lordnya bersiap untuk langsung mengikuti jejak dari Bigetron Alpha yang akan disuruh untuk langsung menabrak ke arah pertahanan. Free save the day. Rainbow ketika tadi satu last hitnya connect dan melakukan point kill, ternyata langsung di heal up juga sama Dreams, tambahan 20% HP, menyelamatkan nyawa dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan lihat bagaimana Loleal sendirian di depan sana mencoba untuk melakukan defense. Zaman Force kali ini karena Loleal lethal counter yang belum terkena kepada siapa-siapa. Masih terjadi mukjizat untuk Loleal selamat dari gencatan senjata yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Lord yang kedua, Lord yang cukup mahal, Bigetron Alpha. Mereka lagi ahead-aheadnya dan lihat bagaimana Matt kali ini sudah siap untuk team fight jangka panjangnya. Dia punya Purify, dia punya Holy Crystal Oracle, bahkan sudah diamankan
oleh kedua player yaitu Dreams dan juga Matt. Matt akan lebih sulit sekali ditumbangkan, absorb damage dan bahkan jangan lupakan heal dari Dreamsnya. Yap, itu dia. Bahkan ada Thunderblade dan juga Brute for Armor yang dibilikin. Hanya saja Immortal sekarang setup juga. langsung nongol dari 3 sisi sekaligus di bagian atas. Sepertinya akan langsung ditumbangkan untuk saat ini turretnya. Udah ada di bagian tengah dengan satu katapult terakhir. Mereka gagal untuk menumbangkan. Tapi Rainbow masih pede sendirian di bagian depan. Slow effect dari Thunderblade-nya sangat-sangat menyakitkan sekali. Tapi di bagian tengah kita lihat aja Ripo belum mau maju ke depan. Belum mau memberikan satu Cyclone Sweep-nya untuk memutar siapapun yang ada di depan mata. Gas terus kupanya dan sesaat lagi dia harus mengadop satu kupa lagi. Iya, dari kupanya harus berdoa dulu untuk datang lagi kupanya. Tapi kita lihat juga dari Bigetron masih cukup sabar untuk melakukan setup penyerangan. Di sini posisinya Bigetron Alpha lebih diuntungkan. Mereka udah mendapatkan satu enabler turret di atas sana dan mendapatkan minion yang besar. Berani banget dong. Udah pertempuran, udah mulai pecah lagi. Tapi Dream terpisah cukup jauh. Hanya saja mereka masih bisa mempertahankan momentum tersebut. Tapi shutdown. Ya ampun, sayang sekali. Riponya pun harus mundur. Tersisa 4 orang. Matt masih selamat. Dreams juga masih bisa mempertahankan posisinya. Hanya saja kita lihat pergerakan dari anak-anak RSGMY. 4 lawan 4. Tidak ada Izanami. Namun tadi dari Bigetron apa? Tidak ada Rainbow. Ya, ada Rainbow dan kayak ini Zakus yang lompat ke belakang sana mencoba untuk Ness, nggak bisa ngapa-ngapain tapi ada Zaman dikeluarkan oleh seorang Matt yang mencoba untuk menumbangkan Loyal di sana tapi nggak bisa ditumbangkan. Mencoba untuk defense yang sangat baik sekali dari Bigetron Alpha. Masih bisa selamat. Strong defense from Bigetron Alpha. Mereka memanfaatkan semua source skill yang ada. Zaman Force dikeluarkan secara paksa. Ripo menjadi baitnya dan bahkan KYY dia melakukan backstep dari belakang. Dia ingin menghentikan backline-nya terlebih dahulu dan Loleals ini yang akan menjadi gold laner dan bahkan penompang dari sisi damage-nya. Matt juga sama. Makanya dari tadi aku sangat menanti bagaimana Matt melakukan Zaman Force kanan kiri sebebas mungkin untuk bisa memberikan dealing damage ke arah teman-teman dari RSGMY. Ya, dengan item yang sudah sangat penuh dari segala sisi, dari segala aspek, entah itu defense, attack ataupun support system di dalamnya. Semuanya udah lengkap. Mereka hanya tinggal menunggu momentum aja. Dan buat teman-teman di luar sana, ini waktunya doa dari kalian dan juga support kalian terus berikan kepada tim Bigetron Alpha dengan defense yang sangat kuat barusan diperlihatkan. Ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa. Banjiri kolom komen kita dengan hashtag IndoPride-nya, Bigetron win-nya. Semua yang kita banjirin, kita hilangkan komen-komen negatif di dalam kolom komen kita. Benar banget, apalagi kita lihat dari Bigetron Alpha ini sangat membutuhkan dukungan kalian. Penentuan untuk mencapai ke babak berikutnya. Ditambah lagi 40 detik yang akan datang, Lord juga akan datang juga. Wah. Ini dia, 30 detik lagi loh. Santai dulu. Ini kalau dari sisi item pelan-pelan juga udah mulai diubah satu persatu. Loleals bahkan menjual sepatunya dan menjadikan satu buah Immortal. Dreams juga melakukan hal yang sama. Dia mengamankan Immortality. Ingat, udah mulai memasuki menit ke-20. Ketika mereka tidak memiliki Immortal, otomatis mereka akan tumbang lebih lama lagi. Resurrected time-nya bakal lebih lama lagi di patch yang terbaru. Dan ini, Immortal akan menjadi jawaban dari satu momen setup team fight untuk melakukan game changing. Betul. Karena bisa sampai 60 detik. Lebih Pak, 75 detik bisa Pak. Ada yang sampai 90 detik juga Pak. Ada Pak, di atas 100 kita udah pernah lihat Pak. Iya. Itu mengerikan sekali Pak ya, lama banget. Bisa bikin kopi Pak. Bujet dah Pak kopi Pak. Oke, Dreams-nya masih mencari pergerakan anak-anak dari RSGMY di dalam rumputan. Udah ada pergerakan juga di bagian bawah. Ripo mengantarkan wave minionnya untuk bisa memberikan gangguan ataupun memecah konsentrasi dari anak-anak RSGMY ya Prof ya. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari setup positioningnya, ini benar-benar Ripo memanfaatkan turret di arah bottom lane hanya untuk ditumbangkan sendirian. Tapi balik lagi ya, Zakus juga dia nggak boleh terlalu over dan flick out ada sudah digunakan. Ini menit 22 dia baru ada. Menit 22, 49. Wah, Berapa flickernya? Ada info menarik nih. Jadi tidak akan ada flicker lalu dengan Hurricane Dance-nya dia bisa memisahkan gerombolan di Bigetron Alpha. Ini dia, Lord-nya udah mulai dicolek, Zakusnya udah mulai sewa posisi. Pergerakan dari anak-anak RSGMY udah mulai mendekat ke bagian depan. Ada satu Zaman Force, tapi sepertinya mereka semua menunggu. Hanya saja untuk kali ini kita lihat aja sedikit lagi. Tapi tadi ada lethal counter yang langsung bisa digocek. Lexi masih bisa selamat.
Udah ada berhasil diambil, tapi Lordnya berhasil diambil. Sayang sekali. Untuk kali ini Arisa Sami harus menjadi korban juga. 2 orang. Akankah Big Ton Alpha terus menabrak pertahanan yang dimiliki oleh RCMY? Gak masalah sama sekali Lordnya diambil. Tapi 2 orang dari si Malaysia udah bisa diamankan. Bahkan Loleas menjadi target berikutnya kah dari Big Ton Alpha? Enggak sepertinya. Loleas bisa mundur. Masih melakukan defense terlebih dahulu dari tim RC Malaysia. Oke, berkumpul.